Ya. Kita sekarang ada di bukit tempat Tuhan Yesus khotbah Sabda Bahagia. Ya, ini tempatnya, pas di pinggir Danau Galilea. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Shalom, mau ketemu lagi Pak Heru. Nggih, monggo sugeng nggih, Gusti berkahi. Ya, ya. Ya, terima kasih. Ini yang berikut. Ya. Selamat sore, shalom. Ya. Ini yang berikut. Ya. Bapak. Ya, siapa ini? Maaf. Yohanes Wagio. Oh, Kerto. Kok benten to jenengan? Oh, sering. Gitu. Wah, Gusti berkahi. Sering Nggih. ngikuti Bapak. Oh, kita lagi live niki. Ngeten ta. Nggih. Monggo foto. Lanti pundi. Maaf ya, ketemu hamba Tuhan hebat dari Mojokerto. Tuhan berkati. Lah kok ireng toh? Kok ireng? Bentar ya, sabar ya. Sabar. Itu gedung gerejanya ya. Nah. Lah. Gusti berkahi. Sami-sami. Monggo. Monggo, Pak. Monggo, nggih. Ini ayat yang berikut. Jadi ditulis semuanya di sini. Ini yang berikut lagi. Ya. Sabda Bahagia ya Pak? Ya, khotbah di Bukit Matius 5. Oke, sekarang kita lihat pas ini di pinggir Danau Galilea. Cantik sekali. Lihat tuh pemandangannya. Coba maju sebentar. Sambil nunggu yang lain. Ini tempat yang sama ya Koden ya? Ya. Yang seperti... Betul, yang lalu itu ke sini. Iya, sama. Oke. Pohonnya saya ingat. Iya ya. Itu bulan Februari itu. Wah, Februari. Iya, cepet ya. Sudah November sekarang. Sudah November. Sekarang masuk ya ke dalam gerejanya. Dibangun dengan segi 8 di dalamnya. Untuk 8 kata bahagia itu. Dan kita masih ingat yang ayat 9 Matius 5. Hidup tidak punya musuh, itulah. Oh, tunggu. Akhirnya. Nanti mereka Oke, Habibi. Kita di mana sekarang? Bukit Sabda Bahagia. Bapak Ibu, Yesus tinggal di Kapernaum. Nazaret dulu, baru dia pindah, dan dia juga berjalan di daerah ini. Jangan melupakan, tempatnya juga tidak jauh dari jalan terutama. Atau jalan dari zaman dulu yang namanya Via Maris. Saudara-saudari, banyak orang dengar
atau melihat. Kenapa? Karena jalan ini menghubungi kerajaan utara dengan selatan. Yang mau dari utara ke selatan lewat dari sini, atau dari selatan ke utara lewat. Mungkin mampir di tempatnya, istirahat. Dia mungkin melihat atau dia dengar. Dan mereka juga rindu dengar suara Tuhan Yesus. Itu sebabnya juga ribuan orang datang ke tempat ini. Karena banyak orang miskin. Ada yang lapar, ada yang haus. Ada juga yang mau dengar kabar baik dari Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat banyak orang, ya, dia datang ke tempat ini atau naiklah bukit. Dia duduk dan dia mulai mengajarkan mereka. Bapak Ibu, kalau dia mengajarkan mereka, artinya mereka butuh sesuatu. Tapi dia juga menjelaskan kepada mereka, kepada kita, ya, itu jalannya ke surga. Itu melalui Tuhan Yesus. Dan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Khutbah di atas bukit dalam Injil Matius pasal 8, ya Bapak Ibu, itu fondasi agama kita. Ini memang mirip Gunung Sinai. Ketika Nabi Musa terima 10 perintah Allah, ya, untuk tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Tapi untuk dapat anugerah dan masuk surga itu melalui Tuhan Yesus. Dan apa yang dia mengajarkan kita di tempat ini, ketika dia katakan berbahagialah, ya, dia tidak menuntut Bapak Ibu tentang apa, tentang makanan Anda, tentang pakaian Anda, atau berapa kali. Dia tidak disebutkan 3, 4, 5, 7, atau berapa kali pergi ke gereja atau berdoa di rumah. Tapi dia menuntut tentang hati. Ya, berbahagialah orang yang membawakan damai. Karena mereka akan disebutkan anak-anak Tuhan. Ini salah satu juga ayat yang sangat penting. Khususnya di daerah kita perlu itu. Yang siapa yang membawakan perdamaian di daerah ini atau juga di negara Anda di Indonesia. Bapak Ibu, tempat ini memang juga Yesus memilih tempat yang lokasinya strategik. Tahu, kalau tersebut dalam Alkitab ribuan atau puluhan ribu, ya artinya banyak orang. Dan tidak semuanya bisa duduk ini dekat. Pasti mereka tersebar di daerah ini. Dan saudara dari daerah ini, akustiknya juga sangat luar biasa. Kalau Anda melihat daerah ini, bentuknya seperti, ya, merupakan teater alami. Tahu teater? Ya, tahu di mana penyanyi-penari, ya, dari zaman Romawi. Dan ada seperti eko, ya, suara ketika Anda berseru, suara bisa sampai menggema. Ya, hampir semua daerah. Apalagi dulu belum ada yang mengganggu seperti mobil atau pekerjaan yang bersuara. Saudara dari memang tempat ini bentuknya seperti teater. Dataran tinggi Golan, Bukit Sabda Bahagia, Pegunungan Galilea dan Danau Galilea. Dan lihat daerah itu terbuka. Ya. Lalu ini memang seperti teater, terbuka artinya ada angin lewat dari sini. Itu selatan, ini utara. Kalau dia di bawah berkhutbah berbicara angin dari selatan, bawa ke atas. Kalau dia di sini juga dari utara ke bawah bisa dengar suara Tuhan Yesus. Bapak Ibu, memang tempat ini unik. Karena tempat ini, Bapak Ibu, fondasi agama kita, fondasi perjanjian baru. Gereja yang kita melihat ini namanya Gereja Bukit Sabda Bahagia juga. Bentuknya merupakan peristiwa yang Tuhan Yesus lakukan di bukit ini. Di gereja ini nanti ketika masuk, Anda akan melihat altar, ya, dan dikelilingi oleh 8. Ya. Karena Yesus, Bapak Ibu, meluruskan jalan. Tidak bisa Anda percaya atau memfokuskan duit, uang, dan pada sama waktu juga masuk surga. Harus pilih. Ya. Ini seperti pilihan, tidak bisa dua-duanya. Ya, tidak bisa ini memfokuskan dan berdosa dan juga pada sama waktu Anda masuk surga. Semoga Bapak Ibu jelas. Kita akan baca ayatnya dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Nah, sambil saya persiapan Matius 5 ayat 1 sampai Atau juga Injil Lukas, tapi kita baca dari Matius. Oke, saya mau sampaikan, saudara. Matius 5, Matius 6, Matius 7, 3 pasal ini. Diharapkan semua kita, termasuk saudara mengikuti via online dari Indonesia, Australia, dan dari Eropa, mulai hari ini selalu merenungkan 3 pasal ini. Ternyata Matius 5, Matius 6, dan Matius 7 itu esensi. Itu inti daripada seluruh Alkitab.
Cuma 3 pasal ini. Saudara, dijamin kalau 3 pasal ini menghidupi kita dan kita hidupkan 3 pasal ini, dunia nggak akan perang, rumah tangga nggak akan ribut, tetangga akan aman. Serius, cuma 3 pasal ini. Maka itu mulai hari ini siapa di antara kita yang mengaku murid Yesus anak Bapa di surga, tapi belum pernah merenungkan 3 pasal ini, berarti kita belum dikuasai oleh Dia, belum dihidupkan oleh firman, maka kita nggak bisa menghidupkan Dia. Nanti di rumah renungkan mulai nanti malam sebelum tidur. Yang ikuti dari manapun juga secara online, seru. Matius 5, 6, 7 itu cukup pendek sebetulnya. Itulah esensi, itulah inti dari semua kekristenan kita. Oke, silakan baca dari Matius 5 ayat berapa? Ayat 1. Ya, silakan. Matius 5 ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Kita masuk? Ya. Tapi tidak boleh bersuara di dalam. Mau foto silakan. Ayo. Mudah-mudahan di dalam sinyalnya bagus. Tidak boleh. Segi 8. Sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, sudut keempat, sudut kelima, sudut keenam, sudut ketujuh, 8. Silakan.
Sekarang tempat ini jadi biara juga. Oke ya, sampai ketemu besok. Masih ada satu tempat lagi dan besok kami akan ke negara Yordania. Oke ya, selamat tidur semua. Suara burung, Rondi. Ya, kakek masih di daerah Galilea. Ya, sampai ketemu besok ya semuanya. Ngikutin dulu, jamnya belum tahu. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih, Kade. Ya, sama-sama. Selamat istirahat. Oh, yang di Sydney jam berapa ini? Jam 12.25. Oh, 12:30. Oke ya. Yang di Instagram keluar.